Ibadallah, dalam kitab Fiqh Sunnah ada informasi yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini hadisnya dari Abu Hurairah, saya bacakan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Ya, ini hadis cukup terkenal dalam disiplin ilmu hadis, ya, yang disebut tentang hadis al-musii'u fi sholatihi. Hadis mengenai tentang orang yang sholatnya tidak bagus. Jadi pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Dakhala rajulun al-masjidah fa shalla. Ini Abu Hurairah yang cerita. Ada seorang pria masuk ke dalam masjid, lalu kemudian dia melaksanakan ibadah sholat. Summa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim. Lalu kemudian selesai dia melaksanakan ibadah sholat, dia menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ceritanya ini orang masuk masjid, sholat, selesai sholat, nyamperin Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Faradda alaihi salam, Rasulullah menjawab salamnya, Faradda alaihi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqala, setelah Nabi menjawab salamnya, Nabi kemudian bersabda, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ente balik lagi, ulangin sholatnya, barusan itu ente belum sholat. Ini kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadi dia udah sholat. Faraja, maka dia kembali lagi mengulangi sholatnya, karena kan yang merintahkan Nabi, yang wajib ditaati perintahnya. Fa'ala zalika, dia ulangi dia punya sholat salah samarat. Dalam peristiwa selesai dia sholat yang kedua, kembali Rasulullah perintahkan, sholli, ente sholat lagi, fa innaka lam tusalli, sungguh ente belum sholat. Ya, ente belum sholat, disuruh ulangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan peristiwa itu terjadi sebanyak 3 kali. Jadi itu sahabat sholat lagi, karena diperintahkan untuk diulang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ya, selesai dia sholat yang ketiga, dia lalu berkata, ya, dia khawatir Nabi nyuruh dia ulangi sholatnya lagi. Ya kan main, disuruh sholat berulang-ulang, ya kan capek juga, pegel juga. Lalu kata orang tersebut, walladzi ba'asaka bil haqqi ma ahsinu ghayra hadza fa'allimni. Ya Rasulullah, ya, salat yang terakhir yang aku lakukan itu adalah salat yang paling bagus selama hidup saya. Ya, sebab saya tahu engkau memperhatikan salatku, setiap kali aku salat engkau perintahkan aku untuk mengulanginya. Makanya yang ketiga kali yang terakhir tadi yang kau saksikan itu salat udah paling bagus sudah ya Rasulullah. Kalau engkau masih perintahkan lagi saya untuk mengulangi salat, fa'allimni, maka ajarilah aku cara yang salat yang bagus. Jangan-jangan salat saya enggak benar. Faqala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, idza qumta ila sholati fakabbir. Lalu Rasulullah ajarkan kalau engkau ingin sholat diri, fakabbir, takbirlah, summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau pengen bertakbir, sumaqra ma tayassara minal Qur'an, bacalah bacaan Quran yang mudah bagimu untuk dibaca. Sumarkah hatta tatma'inna waqi'an, kemudian engkau rukuk sebagus-bagusnya rukuk dengan tenang. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, habis rukuk engkau i'tidal dengan i'tidal yang tenang berserta dengan tumaninah. Sujud hatta tatma'inna sajidan, setelah itu engkau sujud yang tenang, sujud yang disertai dengan tumaninah. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian engkau duduk di antara dua sujud dengan tenang, dengan tumaninah. Sujud hatta tatma'inna sajidan, setelah itu engkau sujud lagi yang kedua kali di
disertai dengan sujud yang tenang beserta tumaninah. Summa fa'al dzalika fi shalatika kulliha, dan lakukan itulah di dalam setiap salat-salat yang hendak engkau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi rupanya salat yang disaksikan oleh Rasulullah kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا وزدنا علومنا. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati segenap orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Ar-Rahmah, bapak-bapak jamaah sholat maghrib, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bersilaturahmi dalam taklim rutin di pekan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bagian dari perpanjangan waktu untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan kelak di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Fiqh Sunnah, kita masuk pembahasan subjudul baru yang berkenaan tentang kaifiyatus shalah, detail informasi mengenai tentang tata cara ibadah sholat. Tentu saja sholat yang sudah biasa kita lakukan ini harus dipastikan agar berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar pahalanya nanti bisa kita raih secara sempurna. Jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya prinsip, perkara-perkara yang membatalkan, rukun-rukun yang tidak tertunaikan, yang menyebabkan nanti ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kalau sampai ada di antara kita yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibadah Allah, mungkin ada sebagian kita yang bertanya, memangnya ada Ustaz orang yang sholatnya nggak diterima? Ya, sok tahu banget gitu ya. Ya, tahu apa enggak? Ya, dari mana kita tahu? Ya, tentunya kita tahu dari informasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sudah sering kita sampaikan. Ya, ibadah itu tidak serta-merta Allah terima. Ada tata caranya, ada SOP-nya, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Makanya sering kita dengar Rasulullah sabdakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas." Banyak orang puasa nggak dapat dia pahala puasa, dapatnya cuma haus sama lapar saja. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sahar. Kata Rasulullah, banyak orang berdiri melaksanakan ibadah sholat yang dia dapat cuma capek dan lelahnya saja, yang pahala
dia tidak dapat. Apa yang menyebabkan? Mungkin ada sebab-sebab yang tentu mungkin harus diperhatikan, jangan sampai itu terjadi pada diri kita, insyaallah ta'ala. Ibadah Allah, dalam kitab Fiqh Sunnah ada informasi yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini hadisnya dari Abu Hurairah, saya bacakan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Ya, ini hadis cukup terkenal dalam disiplin ilmu hadis, ya, yang disebut tentang hadis al-musii'u fi sholatihi. Hadis mengenai tentang orang yang sholatnya tidak bagus. Ya, jadi pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Dakhala rajul al-masjidah fa shalla. Ini Abu Hurairah yang cerita. Ada seorang pria masuk ke dalam masjid, lalu kemudian dia melaksanakan ibadah sholat. Summa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim. Lalu kemudian selesai dia melaksanakan ibadah sholat, dia menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ceritanya ini orang masuk masjid, sholat, selesai sholat, nyamperin Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Faradda alaihi salam, Rasulullah menjawab salamnya. Faradda alaihi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqala, setelah Nabi menjawab salamnya, Nabi kemudian bersabda, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ente balik lagi, ulangin sholatnya, barusan itu ente belum sholat. Ini kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadi dia udah sholat. Faraja, maka dia kembali lagi mengulangi sholatnya, karena kan yang merintahkan Nabi, yang wajib ditaati perintahnya. Fa'ala zalika, dia ulangi dia punya sholat salah marrah. Ya, dalam peristiwa selesai dia sholat yang kedua, kembali Rasulullah perintahkan, sholli, ente sholat lagi, fa innaka lam tusalli, sungguh ente belum sholat. Ya, ente belum sholat, disuruh ulangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan peristiwa itu terjadi sebanyak 3 kali. Jadi itu sahabat sholat lagi, karena diperintahkan untuk diulang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ya, selesai dia sholat yang ketiga, dia lalu berkata, dia khawatir Nabi nyuruh dia ulangi sholatnya lagi. Ya kan, ngapain disuruh sholat berulang-ulang, ya kan capek juga, pegel juga. Lalu kata orang tersebut, walladzi ba'asaka bil haqqi ma ahsinu ghayra hadza fa'allimni. Ya Rasulullah, ya, sholat yang terakhir yang aku lakukan itu adalah sholat yang paling bagus selama hidup saya. Ya, sebab saya tahu engkau memperhatikan sholatku. Setiap kali aku sholat, engkau perintahkan aku untuk mengulanginya. Makanya yang ketiga kali yang terakhir tadi yang kau saksikan itu sholat udah paling bagus sudah ya Rasulullah. Kalau engkau masih perintahkan lagi saya untuk mengulangi sholat, fa'allimni, maka ajarilah aku cara yang sholat yang bagus. Jangan-jangan sholat saya nggak benar. Faqala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, idza qumta ila sholati fakabbir. Lalu Rasulullah ajarkan kalau engkau ingin sholat diri, fakabbir, takbirlah, summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau pengen bertakbir, summa qra ma tayassara minal Qur'an, bacalah bacaan Quran yang mudah bagimu untuk dibaca. Summa hatta tatma'inna waqi'an, kemudian engkau rukuk sebagus-bagusnya rukuk dengan tenang. Summa hatta ta'tadila qa'iman, habis rukuk engkau ihtidal dengan ihtidal yang tenang berserta dengan tumaninah. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, setelah itu engkau sujud
sujud yang tenang, sujud yang disertai dengan tumaninah. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian engkau duduk di antara dua sujud dengan tenang, dengan tumaninah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, setelah itu kau sujud lagi yang kedua kali disertai dengan sujud yang tenang beserta tumaninah. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha, dan lakukan itulah di dalam setiap sholat-sholat yang hendak engkau lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi rupanya salat yang disaksikan oleh Rasulullah kepada sahabat tadi sehingga orang itu diulangi salatnya oleh Rasulullah SAW, ternyata salatnya terlalu cepat dan tidak disertai dengan tumaninah. Makanya Rasulullah ajarkan, ya kalau sholat itu jangan terlalu cepat. Ya, dirinya harus tumaninah, rukuknya harus tumaninah, i'tidalnya harus tumaninah, sujudnya harus tumaninah, duduk di antara dua sujud, duduk di antara sujudnya ini harus disertai dengan tumaninah. Ya makanya para ulama menyatakan tumaninah ini, ketenangan di dalam sholat ini bagian dari sesuatu yang harus dipenuhi di dalam sholat-sholat kita. Jadi sholat itu nggak boleh tergesa-gesa, sholat itu nggak boleh terburu-buru, sholat itu tidak boleh terlalu cepat. Ya, kalau tidak ada unsur tumaninahnya maka sholatnya tidak dianggap sah. Makanya Rasulullah perintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai nanti terjadi apa yang sudah dulu pernah terjadi. Masih ingat Pak berita orang sholat tarawih 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Ya Bapak bisa bayangkan 7 menit sholatnya 23 rakaat. Ya berarti 1 menitnya berapa rakaat? Ya terlalu cepat sampai nggak ketahuan mana rukuk, mana sujud, mana gerakan-gerakan sholat. Ya maka gerakan-gerakan sholat yang seperti itu ini tidak sah karena tidak terpenuhi rukun-rukun yang nanti akan kita bahas di dalam tentang fardu sholat. Oleh karena itu maka jamaah sekalian rahimahullah, ya disinilah pentingnya kita memperhatikan rukun-rukun sholat, bukan cuma sekedar asal sholat. Ya sebab kalau sampai ada di antara rukun ini yang tidak terpenuhi, maka mohon maaf, jangankan kita, sahabat Nabi saja disuruh ulangi sholat. Ya tadi yang disuruh ulangi siapa? Sahabat Nabi. Ya hidupnya di zaman Nabi. Berarti orang Arab atau bukan? Ya orang Arab, bahasa Arab dia ngomongnya, ya ngerti dia bahasanya. Ya tapi ternyata disuruh ulang sholatnya sama Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin dia nggak ngaji, mungkin dia tidak menghadiri majelis-majelis ilmu, mungkin dia belum pelajari apa yang disebut dengan rukun-rukun sholat yang harus dipenuhi, yang menyebabkan sholatnya itu tidak sah, sehingga Rasulullah perintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ini lembaran demi lembaran dalam kitab yang kita kaji pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya, insya Allah untuk memastikan agar ibadah kita sesuai dengan fardu-fardunya, agar sholat kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, salat rukun atau fardu yang pertama mengenai tentang masalah niat. Ya ini penting. Niat ini merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Niat. Seseorang yang salat tanpa niat maka sholatnya tidak sah. Ya, saya ulangi, menurut jumhur ulama, orang yang sholat tanpa niat itu dianggap gerakan biasa. Ya olahraga biasa, olahraga biasa. Ya ruku sujud, olahraga biasa, gerakan-gerakan biasa yang menjadikan dia ibadah. Kalau dia
disertai dengan niat untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang menyatakan baginda Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal ibadah itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya berdasarkan niat yang kita canangkan itulah nanti yang akan Allah berikan pahalanya. Ya, maka berdasarkan hadis ini tidak boleh di antara kita sholat tanpa niat. Ya, sebelum sholat harus pastikan kita sudah niat. Kalau sampai kita tidak niat sholat, itu dianggap gerakan olahraga biasa. Sama seperti wudhu, kalau nggak niat dianggap cuci muka biasa, dianggap cuci tangan biasa, dianggap cuci kaki biasa. Apa yang menyebabkan cuci tangan, cuci kaki, cuci kepala, muka kita itu bernilai ibadah? Mengangkat hadas kecil saat kita lakukan itu disertai dengan niat. Ya, maka pastikan canangkan niat saat sejenak hendak kita melaksanakan ibadah sholat, agar sholat kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah bahkan bukan cuma meniatkan untuk melaksanakan ibadah, bahkan harus kita memurnikan niat itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ada di antara manusia yang niatnya sholatnya bukan karena Allah. Ya, mungkin dia sholat, ya di situ lagi ada Pak RT, di situ lagi ada Pak RW, ya pengen naik jabatan. Mungkin dia sholat, di situ ada pertuanya, mudah-mudahan biar tambah dapat warisan. Mungkin dia sholat, ya biar dia lagi kampanye, biar orang pada pilih dia, joblos dia, karena dia sedang melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Mungkin dia sholat, banyak motivasi manusia melaksanakan ibadah sholat. Motivasi selain Allah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang Allah perintahkan, ayatnya sering kita bacakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang Allah perintahkan itu ibadah mukhlis, ikhlas karenanya, lahuddin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah yang motivasinya bukan karena Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak manusia tergoda iblis, tergoda setan untuk bisa melaksanakan hal yang demikian, sehingga merugi nanti di akhirat, tidak mendapatkan apa-apa dari amal ibadah yang dia persembahkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, hanya saja perlu pembahasan detail mengenai tentang masalah niat ini letaknya di dalam hati. Ini juga pernah sering kita sampaikan, ma'alil niat al-qalb. Ulama sepakat. Jadi yang namanya niat itu di dalam hati. Niat itu tidak diharuskan untuk diucapkan. Ya, jadi yang tertulis, yang terucap itu bukan niat. Sebab niat itu letaknya ada di dalam hati. Ya, sehingga kalau ada orang nyumbang misalnya, hamba Allah, ya ikhlas apakah itu Pak? Ya belum tentu. Ya, ikhlas itu di dalam hatinya. Ya, orang yang ingin mengucapkan keikhlasannya, ya ini merupakan bukan masuk ke dalam kategori definisi niat. Ya, jadi mahalluha al-qalb la tata'allaqu bil lisani aslan. Niat itu dicanangkan di sini. Jadi kalau kita pengen melaksanakan ibadah, jangan sampai di dada kita tidak hadir niat, yang disebut dengan ihdar niat. Ya, namun demikian ada sebagian pendapat disampaikan oleh para ulama, wabil khusus mazhab Syafi'i, menganjurkan untuk melafalkan niat. Ya, ini pembahasannya persis seperti kita bahas tentang masalah wudu.
Saat wudu kan kita juga harus niat. Jadi niat itu di dalam hati, bukan yang dilafalkan. Bukan usolli fardal maghribi, bukan nawaitul ghusla birafil hadasi, bukan nawaitu shauma ghadin an adai. Ya, kalau itu semua adanya di hati apa di mulut? Ya, itu di mulut. Itu namanya at-talaffuz bin niyah. Ekspresi dari niat yang ada di dalam hati. Ya, artinya orang sholat sah-sah saja nggak pakai usolli selama niatnya hadir di dalam hati. Orang sah-sah saja wudu tidak baca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar selama niatnya hadir di dalam hati. Sah-sah saja orang puasa tidak nawaitu shauma ghadin an adai selama niatnya hadir di dalam hati. Sebab yang dipersyaratkan itu niat, yang penting niatnya hadir dan niat itu adanya di dalam hati. Adapun ucapan-ucapan yang barusan kita sebutkan itu disebut dengan at-talaffuz bin niyah, atau dalam arti lain mengekspresikan niat. Ya, mengekspresikan niat ini dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Untuk apa dibolehkan dan bahkan dianjurkan? Untuk memastikan niatnya hadir di dalam hati. Jadi yang di dalam ini kita keluarin, diekspresikan. Usolli, kan kalau udah keluar ada nggak di sini? Usolli, ini yang di dalam dikeluarin, itu namanya talaffuz bin niyah. Usollinya bukan niat. Ini cuma tester untuk memastikan niatnya sudah hadir. Sebab kalau niatnya sudah hadir, sholatnya tidak sah. Maka ketimbang tidak sah sholatnya, lebih baik dianjurkan untuk melafalkan, sehingga boleh saja kalau ada di antara kita saat ingin sholat dia baca usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Usollinya bukan niat, tapi ekspresi niat untuk memastikan niat yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ya, antara yang ingin melafalkan niat dengan yang tidak melafalkan niat ini boleh-boleh saja, dua pilihan yang berbeda yang bisa kita pilih salah satu di antaranya. Yang penting dipastikan niatnya hadir, sebab niat merupakan rukun dari rukun sholat. Ya, sehingga insya Allah dengan demikian tidak ada lagi terjadi di antara kita yang debat-debat hanya gara-gara masalah sholat itu pakai usolli atau enggak pakai usolli. Sebab prinsipnya pakai usolli boleh dalam mazhab Syafi'i, ya tidak pun ya enggak menjadi masalah, karena itu bukan merupakan niat, tapi niat yang dimaksud adalah niat yang ada di sini di dalam hati, yang itu merupakan rukun dari rukun-rukun sholat menurut mayoritas para ulama. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk rukun fardu sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Takbiratul ihram yang bagaimana, Pak? Takbiratul ihram, nah, ya, bukan yang begini. Kalau yang begini namanya ngangkat tangan saat takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Bukan ngangkat tangannya. Kalau ngangkat tangannya sunnah. Ngangkat tangan boleh dapat pahala, tidak ngangkat tangan pun boleh, sholatnya tetap sah, karena ngangkat tangan itu bukan rukun dari rukun-rukun sholat. Yang rukun ucapan Allahu Akbar. Jadi sah orang sholat mengucapkan, nggak boleh makan, nggak boleh
sekarang ihram, ya haramkan, nggak diperbolehkan karena kita sudah mengucapkan takbir, pertanda sholat kita sudah sedang dimulai. Jadi nggak boleh aktivitas-aktivitas tertentu yang kalau nekat kita lakukan maka sholat kita bisa menjadi batal dan harus diulangi lagi sholatnya dengan niat dengan takbiratul ihram. Jamaah sekalian rahimakumullah, ucapan takbiratul ihram ini ya wajib dan harus diucapkan. Ya, jadi jangan sampai nanti ada sebagian dari kita yang sholat malah kebalik, dia ngangkat tangan tapi nggak ngucapin takbir. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ya, karena tidak menghadirkan rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu mengucapkan takbir. Jadi takbir ini harus diucapkan, ya, bukan di dalam hati. Ya, kalau dalam hati itu namanya niat. Ya, kalau takbir ini justru diucapkan, sehingga orang sholat jangan sampai diem aja mulutnya. Ya, ada banyak orang sholat diam aja, kita berarti orang ini nggak mulutnya nggak bergerak. Ya, padahal dari ucapan takbir itu kan ada huruf hamzahnya, ada huruf kafnya, ada huruf ba-nya, ada huruf ra-nya, ada makharijul huruf yang mana ada huruf-huruf tertentu harus membuka mulutnya, harus ketutup mulutnya, harus pindah lisannya, harus keluar suaranya. Itu yang namanya makharijul huruf. Ya, makanya kata para ulama, kalau orang sholat mulutnya nggak bergerak, ya berarti dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, berarti dia tidak membaca suratul Fatihah, karena di dalam huruf tersebut ini mengharuskan organ-organ tubuh kita di bagian mulut, lisan ini bergerak ke sana kemari beserta berdasarkan dengan makharijul huruf yang harus kita lakukan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, urusan takbiratul ihram ini harus diperhatikan. Jangan sampai ada di antara kita yang takbiratul ihramnya tidak dilaksanakan, sebab dia merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Gimana Pak? Ya, bahkan kalau kita mengikut mazhab Syafi'i misalnya, ya, dalam mazhab Syafi'i bahkan ada standar minimal. Ya, standar minimal orang mengucapkan takbiratul ihram itu minimalnya telinganya sendiri dengar. Ini kalau Bapak mengikut mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau sampai kita sholat kita sendiri nggak dengar Allahu Akbar yang kita ucapkan, sholatnya berarti dia belum baca takbiratul ihram. Ya, ini hati-hati. Ya, kalau kita mengikut mazhab Syafi'i, minimal kuping kita dengar Allahu Akbar takbiratul ihram yang kita ucapkan. Ya, nggak mesti orang lain. Yang penting kita itu minimalnya. Kalau sampai nggak diucapkan, ya itu sholatnya berarti dia belum menghadirkan takbiratul ihram. Lain dengan mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik minimal lisannya bergerak, minimal mulutnya qomat kamil. Ya, kan beda ya. Orang yang diem aja mulutnya sama yang bergerak-gerak. Kalau yang bergerak-gerak kan berarti dia baca takbiratul ihram, dia baca suratul Fatihah, maka itu sudah dapat dia standar minimalnya. Jadi perbedaan pendapat ini hanya masalah standarnya, tapi yang pasti takbiratul ihram ini harus diucapkan, jangan sampai tidak, atau kalau tidak maka sholatnya tidak sah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan takbiratul ihram ini kalau tidak salah di awal pertemuan pernah kita sampaikan, dia harus sesuai dengan makharijul huruf yang disyariatkan. Yang panjang harus panjang, yang pendek nggak boleh panjang. Yang panjang jangan dipendekin, yang pendek jangan dipanjangin. Yang kalau itu justru dilanggar, khawatir nanti merubah makna, merubah arti. Kalau merubah makna, berubah arti gara-gara panjang pendek yang tidak pas, maka
ini menyebabkan takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, sholatnya jadi tidak sah, karena takbiratul ihram merupakan rukun dari rukun sholat. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Ibadah Allah, masih ingat hal yang pernah kita sampaikan, bahwa seseorang yang takbiratul ihramnya salah dan keliru, misalnya dia panjangin lafaz alif di depan Allahnya, Allahu Akbar, masih ingat? Sah apa enggak itu? Allahu Akbar. Yang benar kan pendek a di depannya, Allah, dari alif langsung ke lam, Allah. Tapi kalau Allah, a-nya kan panjang. Itu kalau sampai kita sholat a-nya panjang, itu tidak sah kita punya sholat. Ya, ini hati-hati. Kenapa tidak sah? Karena berubah artinya. Ya, harusnya kita mengucapkan pendek, Allahu Akbar, a-nya pendek di depan, Allah Maha Besar. Ya, ini malah mengucapin Allah panjang a-nya. Dalam bahasa Arab kalau a-nya panjang itu ada dua a didobel jadi satu. Kalau dua a didobel jadi satu, itu namanya a yang pertama hamzatul istifham. Hamzatul istifham itu kalimat yang digunakan untuk bertanya. Ya, Bapak udah makan apa belum? Akaltu. Bapak udah minum apa belum? Syaritu. Bapak udah ngopi apa belum? Ya, itu tinggal tambahin a-nya dipanjangin, artinya pertanyaan. Kalau orang sholat dipanjangin a-nya, berarti dia tidak mengikrarkan Allah Maha Besar, tapi dia malah bertanya, emang benar Allah Maha Besar? Ya, kalau dia tanya, emang benar Allah Maha Besar, itu ada unsur tasydid, keraguan-raguan kalau Allah itu memang Maha Besar. Makanya menurut ulama Syafi'iyah, orang yang panjang a-nya merubah arti jadi bertanya, harusnya dia mendeklarasikan tiada yang besar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya batal, karena takbiratul ihram merupakan rukun dari rukun sholat. Ya ibadah, hal ini berlanjut dengan contoh-contoh lain. Misalnya pada saat seseorang memanjangkan, mungkin a-nya dia nggak panjangin, tapi yang dia panjangin barnya. Iya, Allahu Akbar. Ya berani kan? Ya, ada orang salat Allahu Akbar, harusnya Allahu Akbar. Ya, dari ba langsung ketemu roh yang sukun, akbar, wazannya wazan af'al, isim tafdil, dari kabir besar, yang paling besar, akbar, shogir kecil, yang paling kecil, asghar. Allahu Akbar pendek, ba langsung ketemu roh, Allah Maha Besar. Tapi kalau ba-nya panjang, Allahu Akbar, akbar, ya itu dalam bahasa Arab artinya bukan Maha Besar. Ya, itu beduk yang gede, itu bahasa Arabnya akbar. Ya, jadi Allah gede banget kayak beduk. Ya, ini kalau dalam bahasa Imam Syafi'i tidak sah takbirnya karena tidak menunjukkan makna Allahu Akbar. Ya, ibadah Allah termasuk mengenai tentang harakat Allahu Akbar. Ya, jangan sampai nanti kita kasih kasrah Allahu Akbar. Ada nggak orang yang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar? Ya mungkin habis pulang umroh kali, ya kesel formal di bacanya. Ya harusnya dibaca ya pengen dipasing-pasingin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya padahal harusnya Allahu Akbar.
dikasih harokah kasroh. Ya ini kalau dikasih kasroh artinya bukan Allah Maha Besar. Ya, ikhbar dalam bahasa Arab itu perempuan yang lagi haid. Ya ini naudzubillah, subhanallah dibilang lagi haid. Ya ini kalau sengaja, mohon maaf kalau sengaja dia tahu maknanya, kata mazhab Syafi'i bukan cuma nggak sah sholatnya, murtad dia, ya, penistaan agama, mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak tahu maknanya, tapi dia berubah artinya, maka setidaknya sholatnya batal. Sholat yang seperti itu tidak sah karena rukun sholatnya ada yang kurang, yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Ya, maka jemaah sekalian rahimakumullah, jadi hal-hal yang demikian jangan sampai ada yang kita lakukan. Ya, termasuk memastikan ucapan Allahu Akbar ini harus menggunakan bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa lain. Ya ini kan banyak orang zaman sekarang anti Arab lah ya. Ya sampai ada yang mau doa nggak pakai bahasa Arab karena Tuhan kita bukan orang Arab katanya. Urusan dia mau doa silahkan, tapi urusan sholat ini lain dengan doa. Kalau sholat harus menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar bukannya nggak ada terjemahannya, ya ada terjemahan bahasa kita. Allah yang Maha Besar, tapi nggak boleh kita sholat Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, nggak boleh diterjemahkan karena syaratnya harus menggunakan bahasa Arab, walaupun kita bukan orang Arab, ya, maka harus menggunakan bahasa Arab. Apalagi pakai bahasa daerah, kamu orang-orang Allah, ujung gede banget, ya Allah negara orang Padang, ini tidak diperkenankan dengan bahasa-bahasa lain. Ya, ini menunjukkan kesatuan bahasa. Quran kita bahasa Arab, Nabi kita orang Arab, ya, syariat azamnya dikumandangkan pakai bahasa Arab, sholatnya pakai bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang Muslim. Ya, ini aneh bin ajaib kalau ada orang Islam anti dengan bahasa Arab. Sebab sholat kita takbiratul ihram ini syaratnya nggak boleh menggunakan bahasa lain selain dari bahasa Arab. Bahkan ibarat dalam bahasa Arab sendiri, redaksi Allahu Akbar itu bukan nggak ada padanannya. Ya, ada dia padanan makna lainnya yang artinya akbar juga. Itu saking sakotnya dalam urusan sholat ini nggak boleh kita ganti dengan makna-makna yang serupa. Ya, dari kita besar itu ada nggak padanan katanya? Agung. Ada besar, ada agung, ada gede, ada gendeng, ada apa lagi? Ya, banyak. Ya, gede, besar itu kan maknanya sama. Padanan kata, sinonim kalau bahasa kita ini. Di bahasa Arab juga begitu. Gede nggak cuma kabir, ya azim itu juga gede. Ya, ya, dohom itu juga gede. Ya, tapi dalam syariat kita nggak boleh kata akbar kita ganti dengan azam. Allahu azam, Allahu akbar, maknanya sama. Ya, karena untuk menjaga orisinilitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya redaksinya sama. Kita yang sholat di Indonesia, kita yang sholat di Saudi Arabia, kita yang sholat di Libanon, sholat di Yaman, itu kan orang Arab semua. Tetap redaksinya Allahu Akbar. Tidak boleh ditukar, tidak boleh diganti, tidak boleh pakai terjemah, bahkan tidak boleh disisipi. Ya, jangan mentang-mentang ngerti bahasa Arab kita tambah-tambahin. Allahu Rahmanur Rahim Akbar. Ya, itu Ar-Rahman Ar-Rahim siapa? Ya, Allah. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Ya, boleh kan? Enggak boleh disisipi dengan sifat-sifat Allah. Walillahil asmaul husna, Allahu Akbar, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir.
nggak boleh ditambah-tambahkan dengan nama-nama lain, walaupun yang disebut itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus pakai Allahu Akbar. Ya, tapi tohnya yang disebut Allahu Akbar saja, tapi saja yang disebut. Hanya Allahu Akbar itu yang harus kita lakukan dan kita baca sebagai persyaratan sholat yang harus dilakukan. Bahkan ibadah Allah, ya, tidak boleh, bahkan ada waktu jeda al-fasil. Al-fasil itu ya, Allah sama akbarnya kita pisah. Allah ya, dulu akbar itu sholatnya nggak sah ya, jadi harus Allah langsung akbar, nggak boleh ada fasil. Ini yang menyebabkan ya, takbiratul ihramnya tidak sah ya. Jamaah sekalian terhubung waktu isya ya, ya ini dari penjelasan ya, tentu saya khawatir nanti terlalu detail mengenai tentang takbiratul ihram ya. Setidaknya yang harus kita yakini dan amalkan adalah takbiratul ihram ini rukun dari rukun sholat. Jangan sampai kita sholat nggak mengucapkan takbiratul ihram. Sebagai penegasan, takbiratul ihram ini takbir yang pertama. Kalau yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya ini tak rukun. Yaitu hukumnya sunnah dibaca dapat pahala, tidak pun insya Allah sholatnya tetap sah. Ya, Bapak habis itu pengen ruku kan Allah Akbar itu bukan takbiratul ihram namanya, itu namanya takbiratul intiqal, takbir pindah gigi. Ya, pengen ke ruku itu bukan rukun, dibaca dapat pahala, enggak insya Allah sholatnya tetap sah. Ya, nanti Bapak pengen sujud kan takbir lagi Allah Akbar, itu bukan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu takbir yang pertama ya, makanya hati-hati saat kita takbir pertama sebelum mulai harus pastikan penuhi semua unsur-unsurnya ya, kalau tidak maka sholatnya tidak sah menurut apa yang dijelaskan oleh para ulama. Jamaah sekalian terhubung dan tadi sudah disampaikan ya, mengenai tentang angkat tangan ya, ini sunnah ya. Rukunnya adalah mencapai. Tapi banyak orang zaman sekarang ribut masalah angkat tangan. Angkat tangannya segini, sedada, apa setelinga, gitu ya. Ya bagaimana? Padahal ketimbang dia ribut, mendingan dia nggak usah angkat tangan. Ribut dia dosa, ribut dengan saudara seiman. Ya, dia nggak angkat tangan, nggak dosa, karena yang namanya sunnah dilakukan dalam pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Ketimbang dia dosa ribut dengan saudara seiman mengenai katakan, mendingan dia nggak usah angkat tangan. Malah justru sebaliknya yang menyebabkan yang rukun mencapai takbiratul ihram dia malah tak dipuji. Padahal ini yang berkenaan dengan keabsahan ibadah sholat yang disampaikan oleh para ulama, tentunya berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya masyarakat Allah,
Baik, terima kasih. Dipanjangkan Allahnya. Dipanjangkan Allahnya maksudnya dipanjangkan tulisan Allahnya, ucapannya, maka itu tidak merubah makna. Kalau dipanjangkan Allahnya, itu maknanya tetap Allah, nggak ada yang berubah. Ya, makanya kenapa muazzin itu panjang di Allah. Allah panjang itu. Harusnya kan cuma 2 harakat, tapi dipanjangkan. Itu nggak menjadi masalah karena tidak merubah makna. Ini yang jadi masalah, dia panjangin merubah makna. Yang dipanjangin merubah makna, apa salah satunya dipanjangin alifnya. Ini salah dia, panjang alifnya, artinya bukan Allah lagi, artinya bertanya Allah itu maha besar enggak, ya, maka batal dia punya sholat karena merubah maknanya. Jadi kalau panjang lamnya Allah, ya itu enggak batal, tapi kalau panjang alifnya Allah Akbar, ya, sering gak kita dengar sholat panjang itu A-nya. Kalau panjang A-nya itu maknanya bukan Allah maha besar, tapi maknanya apakah Allah maha besar. Ya, makanya harus diperhatikan panjang pendek. Jadi yang batal itu yang berubah makna. Kalau yang batal itu berubah makna. Kalau yang tidak berubah makna itu tidak membatalkan. Sehingga boleh-boleh saja kita melafazkan nama Allah dengan panjang lamnya, karena itu tidak berubah makna, maknanya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Allahu Akbar, boleh. Allahu Akbar, boleh. Ya nggak boleh. Allahu Akbar, itu nggak boleh. Allahu Akbar, banyak pendek. Ya, itu memang sesuai. Dia nggak boleh banyak panjang. Allahu Akbar, Akbar. Jadi akbar ada alifnya. Akbar, lalu ketemu roh. Itu artinya bukan Allah maha besar. Ya, jadi sekali lagi yang dimaksud membatalkan sholatnya itu adalah ucapan takbiratul ihramnya yang dipanjangkan atau dipendekkan, yang merubah arti. Termasuk bukan cuma panjang pendek, diganti harokat. Ya, tadi harusnya akbar jadi ikbar, harusnya fathah dikasih kasroh. Masalahnya berubah dia punya makna. Akbar isim tafdil, artinya maha besar. Tapi kalau ikbar, ini arti wanita yang sedang menstruasi. Ya, ini naudzubillah kalau sampai itu terjadi kesalahan-kesalahan sedikit tapi fatal. Ya, maka hal yang demikian jangan sampai kita lakukan kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang terkait dengan nafas Allah di panjang bulan. Silakan. Berkaitan dengan itu, kita pengen cari amanah nih, karena kita apa? Gimana kalau kita sholat berjamaah terus gitu? Karena kan kita cari juga kalau dan dengar artinya kita salah gitu. Itu ditanggung imam apa gimana? Kalau kita cari amanah gitu. Ya, sholat berjamaah ya tentu seluruh anak sholat itu ya seluruhnya imam nanti yang akan menjaga kesempurnaan sholat kita. Ya, karena salah satu keistimewaan sholat berjamaah kan untuk melipat gandakan pahala-pahala dari ibadah-ibadah kita, selain juga mendapatkan kesempurnaan dari ibadah sholat. Ibadah Allah, ini kan kalau kita mau konten masing-masing sholat kita, ini mohon maaf, kita sholat masing-masing, kontennya sama nggak Pak? Beda. Iya, beda-beda Pak. Iya, juga 9 semua, juga 8 semua. Ya kan mungkin ada yang 9,2, ada yang 9,3, ada yang 8,5.
salatannya atau khidmatannya, kan begitu. Ya, masing-masing kita beda-beda pahalanya tergantung dengan kesempurnaan sholatnya. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ya maka ya kita diberikan standar yang maksimal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita sholat di belakang sama imam, pahalanya disamakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan sebanyak 25 kali lipat, satu riwayat 27 kali lipat. Makanya dalam syariat agama kita nanti hadis-hadisnya kita sebutkan pada saat bicara tentang tata cara sholat berjamaah. Ya, makanya kenapa sholat berjamaah itu ada kriteria orang yang menjadi imam. Ada nggak ya? Kan nggak sembarangan orang boleh jadi imam. Jadi masa Rasulullah siapa yang jadi imam? Di masa Rasulullah siapa yang jadi imam? Ya Rasulullah. Apa ganti-ganti? Gak pernah ganti-ganti. Ya, makanya sebagai ulama kalau kita jadi imam itu ya, imam setempat. Ya, yang ini kalau nggak salah pernah kita sampaikan. Ya, makanya di imam Masjidil Haram apa ganti-ganti di imam itu? Ya, nggak ganti-ganti. Di imam setempat yang dia sudah memenuhi kriteria. Ya, jadi imam Masjidil Haram itu syaratnya harus hafal Quran 30 juz. Jadi imam Masjidil Haram ya, dia minimal doktor, itu yang namanya Syekh Abdul Rahman As-Sulaiman. Yang namanya imam Masjidil Haram itu ada tesnya, ujiannya. Ya, ini makanya tidak sembarangan orang, ada kriterianya. Yang baik bacaannya, yang bagus bacaannya, yang mengerti hukum fikihnya. Ya, jangan sampai nanti ada imam yang wudunya aja salah-salah. Ya, berarti kan kalau wudunya salah, sholatnya nggak sah. Ya, kalau dia nggak sah, berarti semua jamaah itu ya bisa nanti gara-gara yang seperti itu, maka perlu nanti diperhatikan. Jadi hal teknis mengenai tentang sholat berjamaah, insya Allah nanti selesai bicara sholat yang pribadi-pribadi, nanti insya Allah kita bicara tentang sholat berjamaah. Ya, hanya saja yang ingin jadi catatan, pada saat ada informasi mengenai rukun sholat yang harus kita penuhi, bukan berarti malah kita lari. Akhirnya kalau itu jamaah aja dan biar aman. Ya, sebab kan kita juga sholat masing-masing pada hal-hal sholat yang lain. Kita kan sholat qobliyah ba'diyah memang berjamaah. Kita sholat tahiyatul masjid memang berjamaah. Kita sholat tahajud di rumah kan nggak berjamaah. Kita sholat witir nggak berjamaah. Sholat duha nggak berjamaah. Ya, jadi saat rukun-rukun sholat ini dipenuhi, justru kita berupaya untuk memenuhi rukun-rukun sholatnya agar sholat kita diterima kapanpun dimanapun kita sholat, sehingga sholat-sholat sunnah kita diterima dan tentunya sholat fardu kita pun diterima. Jadi saat kita melaksanakan sholat berjamaah bersama imam, ini bukan lari dari tanggung jawab, takut kita sholat sendirian salah-salah, tapi karena ingin mendapatkan pahala tambahan kesempurnaan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdoa untuk urusan takbiratul ihram ini tiap kita wajib jangan sampai salah, keliru, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i belajar bahasa Arab itu hukumnya ya wajib kata mazhab Syafi'i. Ya, minimal jangan sampai salah-salah urusan mengucapin Allahu Akbar. Ya, jangan sampai salah mengucapin Al-Fatihah karena ini berkenaan dengan keabsahan sholat. Ya, ini kan harus dipelajari dalam bahasa Arab. Ya, jangan sampai kan yang terjadi mengucapin Allah ada nggak yang ngomong gitu? Belum dapat rekamannya. Ya, ada ketua partai ya, ngomong Allah nggak bisa, subhanallah ta'ala nggak bisa diucapin. Amar ma'ruf nahi mangkur. Pernah dengar nggak? Ya, kalau yang belum dengar berarti belum dapat ya videonya ya. Nanti kapan-kapan bisa di searching Pak di YouTube. Amar ma'ruf nahi mangkur, keluar tuh orangnya. Ya, ada lagi yang ngomong la haula wala quwwata apa
lisan kita harus kita latih. Biar kata kita orang Betawi, kita orang Sunda, kita orang Jawa, kita orang Sulawesi, kita orang mana-mana, tapi yang namanya lisan seorang muslim harus mampu mengucapkan Allahu Akbar dengan fasih. Ya, jangan sampai ya mengucapkan Allahu Akbar saja salah-salah. Ya, ini tidak boleh terjadi dan real fakta banyak orang mengaku muslim tapi ternyata lidahnya keluh, ya, kaku, tidak bisa mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Oleh karena itu, ya, terima kasih Pak Haji. Jadi rukun-rukun sholat ini disampaikan dalam rangka untuk bisa kita amalkan, kita pelajari, kita praktekkan biar sholat kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kurang Allah sempurnakan, yang sulit Allah mudahkan, yang kurang sempurna mudah-mudahan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sepertinya sudah masuk waktu sholat isya. Insya Allah 2 pekan yang akan datang kita lanjutkan rukun-rukun sholat yang lain. Ini kan baru 2, masih banyak rukun-rukun sholat yang harus kita penuhi agar sholat ini bisa maksimal fungsinya. Fungsinya tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.